Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih dibangunkan Allah dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari juz amma dan kita masuk pada surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq secara tertib Al-Quran jatuh setelah surah Al-Infitar secara langsung. Jadi turun Al-Infitar, kemudian setelah itu turun surah Al-Insyiqaq. Karena infitar dengan insyiqaq itu satu makna. Maknanya ketika langit terbelah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Apabila langit terbelah wa adinat li rabbiha, dan langit mendengar serta mengijabah terhadap perintah Rabbnya, wa huqqat, dan selayaknya untuk mengijabah perintah itu, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi dihamparkan atau dibentangkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan semua beban-beban isinya dilempar ke permukaan, wa takhallat, sehingga bumi menjadi kosong, wa adinat li rabbiha, dan bumi pun mendengar dan taat terhadap Rabbnya, wa huqqat, dan selayaknya untuk taat. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau lelah dan letih beramal, ila rabbika kadhan famulaki, untuk Rabbmu dengan amalan yang lelah, kelak ia akan menjumpai Rabbnya. Surah Al-Insyiqaq ini menjelaskan kepada kita sedikit tentang gambaran hari kiamat. Bahwa di antara gambaran hari kiamat adalah kehancuran alam semesta. Dan di sini dimulai dari kehancuran langit, kemudian bumi. Allah mengatakan idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan idzas samaa'un fatar, maka itu maknanya sama, apabila langit terbelah. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan was samawat matwiyatun biyadihi, dan 7 lapis langit
kelak pada hari kiamat akan digulung Allah Subhanahu wa taala. Sebelum langit Allah Subhanahu wa taala hancurkan, maka di antara tanda-tanda kiamat besar munculnya asap tebal dari langit, atau disebut dengan dukhan. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Tunggulah pada hari di mana langit akan diliputi dengan asap yang sangat hitam pekat. Dari mana asap ini? Wallahu a'lam. Tapi ini bagian daripada peristiwa langit dari tanda-tanda kiamat besar. Pernah kejadian ini, asap tebal ini menghebohkan pada tahun-tahun kemarin bahwa akan datang di tanggal 17 bulan Ramadan. Tetapi bersyukur tidak ada, karena memang riwayatnya lemah, bahkan palsu. Asap itu akan terjadi di tanggal 15 bulan Ramadan. Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang kiamat, bahwa kiamat itu sesuatu yang gaib bagi manusia, karena itu kan rahasia Allah kiamat itu. Maka begitu juga tanda-tandanya. Semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Tetapi seorang mukmin itu wajib yakin dan percaya bahwa asap tebal itu pasti berlaku. Di mana langit dari ujung ke ujung akan diliputi asap tebal berwarna hitam, dan siapapun yang menghirupnya, kalau dia orang kafir, fasik, munafik, maka dia akan merasakan kesakitan di kepala, bahkan akan mengeluarkan darah dari telinga. Tapi kalau yang menghirup orang-orang yang beriman, kata Rasul, paling tinggi dia akan mengalami ilmu saja. Dari sini menunjukkan ada perlakuan yang berbeda antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Jadi langit terbelah itu dimulai dengan asap tebal. Baru ketika seluruh tanda-tanda kiamat besar itu berlaku, di mana manusia digiring oleh api yang berasal dari negeri Aden Yaman. Kemudian manusia dikumpulkan di Syam, karena Syam negeri mahsyar. Di situ kiamat dibangkitkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat", apabila langit terbelah. Dan dalam surah An-Naba Allah mengatakan, "Wa futihatis sama' fakanat abwaba", dan ketika kiamat dibangkitkan, maka seluruh pintu-pintu langit akan dibuka. Karena langit itu punya pintu. Makanya kenapa ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, tidak langsung naik dari Mekah ke Sidratil Muntaha, tetapi harus melewati Baitul Maqdis, karena pintu langit dari situ. Nah, pada hari kiamat itu pintu-pintu langit akan dibuka, dan seluruh malaikat yang ada di langit akan turun dari pintu itu. Makanya Allah mengatakan, "Wa futihatis sama' fakanat abwaba", dan para malaikat akan turun semuanya dan keluar dari langit, karena langit akan digulung. Nah, ketika seluruh malaikat keluar dari langit tersebut, karena ketika Rasul melakukan Isra dan Mi'raj, Rasul ditampakkan bagaimana para malaikat itu berada di langit. Tidak ada 4 jari dari kita, melainkan ada malaikat yang berdiri samping kiamat dan bertasbih, ruku samping kiamat sambil bertasbih, dan sujud samping kiamat sambil bertasbih. Artinya berapa banyak itu jumlah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma huwa illa dzikra lil bashar." Tidak ada tahu jumlah malaikat berapa kecuali Allah. Saking banyak.
dan malaikat akan keluar dari pintu-pintu langit. Di sini Allah katakan idzas samaun syaqqat, ketika itu langit mulai dibelah, digulung dalam ayat yang lain. Nah, ketika kemudian langit digulung dan dibelah, maka seluruh makhluk Allah yang ada di langit, di angkasa raya sana, maka akan dijatuh-jatuhkan seperti bintang-bintang. Allah mengatakan wa idzal kawakibun tasar, ketika bintang dijatuh-jatuhkan, ditabrak-tabrakan, dihancur-hancurkan. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit itu makhluk Allah. Adinat dalam bahasa Arab itu diambil dari udhun. Udhun itu telinga, dan telinga fungsinya mendengar. Makanya wa'adina menunjukkan langit itu punya telinga. Telinganya seperti apa? Wallahu a'lam. Kalau telinga itu makhluk. Tapi yang kalimat adina diambil dari kata udhun, artinya udhun itu mendengar, karena fungsi telinga itu mendengar. Jadi langit itu selalu mendengar perintah Allah. Wa huqqat, dan sudah selayaknya dia mendengar. Tetapi inilah bedanya langit dengan kita. Kalau langit selalu mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Beda dengan kita. Kita mendengar Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang sami'na wa asayna, habis dengar maksiat pula kita. Wa 'aminat li rabbiha wa huqqat, dan langit pun mendengar dan mengijabah terhadap perintah Rabbnya, wa huqqat, dan sudah selayaknya dia mendengar dan taat akan perintah Rabbnya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi muddat, dihamparkan. Kalimat muddat ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kita tahu dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa bumi itu kifatan, ahya'an wa amwatan. Kifat itu artinya lipatan. Jadi kalau kertas, ada kertas itu dilipat-lipat. Ya, umpamanya kertasnya 60 kali 60 cm, kemudian dilipat, kan jadi kecil. Ketika kertas yang tadinya terbentang luas itu kemudian kita lipat-lipat, maka kertas itu diameternya jadi kecil. Lah bumi yang kita pijak ini sedang dilipat oleh Allah, makanya bentuknya kecil. Tapi nanti pada hari kiamat lipatan itu akan dibuka, sehingga akan menjadi lebar, luas, dan akan menampung semua beban-beban isi yang ada dalam perut bumi itu. Coba Anda bayangkan, makhluk yang meninggal sejak zaman Adam sampai hari ini, siapa yang tahu jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Baik manusianya, baik jinnya, baik binatangnya yang sudah terpendam di bumi ini, kira-kira berapa triliun jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Boleh jadi yang dipendam dalam kuburan, jin, manusia, dan binatang itu jauh lebih banyak dibandingkan yang hidup hari ini. Bayangkan kalau seandainya itu dihidupkan semuanya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusianya, binatangnya, jinnya, dengan bumi yang sekarang menampung, tidak akan menampung. Makanya bumi itu sekarang dalam kondisi kifatan ahya'an wa amwatan, dalam kondisi dilipat. Tapi nanti pada hari kiamat bumi ini akan dibentang, lipatannya akan dibuka sehingga akan terbentang panjang lebar untuk menampung semua orang yang ada di perut bumi. Ada juga yang mengatakan muddat. Muddat itu artinya ditarik ujung-ujungnya. Jadi bumi yang sekarang ini kita lihat bulat itu mukarrah gitu ya. Menurut Imam Ibnu Katsir bahwa bentuk bumi itu mukarrah, bulat. Tadi mengatakan bulat lonjong seperti itu. Maka akan ditarik ujung-ujungnya
kemudian akan terhampar sehingga tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, semua sama terhampar, sehingga memungkinkan manusia juga akan mampu mengisi bumi. Sebab kalau sekarang ini kan, di bumi ini kan ada gunungnya, ada bukitnya, ada lembahnya, ada hutannya, ada tempat layak dihuni manusia, ada tempat yang tidak layak dihuni manusia. Di sini saja ada rumahnya, ada orang. Tapi ketika semua rumah dirobohkan, ketika semua bukit dan gunung diratakan, ketika tidak ada yang cekung dari lembah dan semua diisi sehingga terbentang rata, otomatis kan semakin bisa ditempati, di mana saja bisa ditempati. Sekali lagi fungsinya untuk menampung orang-orang yang ada di perut bumi. Itu makna wa adzinat li rabbiha wa idzal ardu muddat. Kapan terjadi muddat dibentangkan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat atau dalam surat yang pernah kita bahas, idza zulzilatil ardu zilzal. Apabila bumi ini digoncangkan sekali goncang. Maksudnya digempakan sekali gempa itu, dihancur-hancurkan dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung selatan sampai ke utara. Betul-betul hancur. Lah kehancuran inilah yang kemudian merubah bentuk bumi yang tadinya bulat menjadi terhampar. Makanya Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Sekali lagi bukan bumi dilenyapkan kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, tidak. Tetap bumi ini pula yang kita pijak, bumi ini pula adalah padang mahsyar yang telah kita akan dihisab. Bumi yang kita pijak inilah kelak akan menjadi padang mahsyar, kita akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Cuman bentuknya dirubah saja. Yang tadinya bulat, ada yang meninggi, ada yang merendah, ada bukit, ada gunung, ada lembah, maka kelak pada hari kiamat semua akan dihamparkan dan warnanya putih seperti tepung. Itulah bumi. Di situ akan jadi padang mahsyar, kumpulnya manusia. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat. Wa alqat ma fiha wa taqallat, dan akan melemparkan apapun yang ada dalam perut bumi itu. Wa taqallat, dan isi dalam bumi itu akan kosong. Isi dalam bumi itu banyak, bukan hanya manusia saja yang terpendam, tetapi ada binatang-binatang yang meninggal yang terpendam dalam perut bumi. Ada minyaknya, ada gasnya, ada tambangnya, dan macam-macam. Ada emasnya, ada peraknya, ada jamrudnya. Nanti pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumpahkan semuanya ke darat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini terjadi saat tanda-tanda kiamat besar, ketika kemunculan Dajjal. Dajjal ini sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan tanda-tanda kiamat besar untuk memfitnah agama manusia. Dajjal itu tidak jahat. Dia hanya jahat kepada orang yang tidak mengikutinya saja. Kalau orang mengikuti Dajjal, maka akan disenangkan dan dibahagiakan oleh Dajjal. Yang penting ikut Dajjal. Beda dengan fitnah Ya'juj wa Ma'juj umpamanya kan. Memang fitnahnya dia bukan bicara soal agama, tapi soal kerusakan. Setiap yang ketemu oleh Ya'juj akan dibantai, dibunuh, dan dimakan bangkainya. Beda dengan Dajjal. Dajjal itu hanya memfitnah agama kita saja. Kalau ikut dia, Anda senang. Disenangkan apapun yang Anda minta akan dikabulkan Dajjal. Tapi kalau kita tidak ikut, baru dia menjadi jahat. Lah di antara kehebatan Dajjal yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memfitnah manusia, Dajjal ini sama dengan penguasa-penguasa sebelum Islam. Firaun mengaku Tuhan, Namrud mengaku Tuhan, Dunwas mengaku Tuhan.
Tuhan. Dajjal pun mengaku Tuhan. Cuma bedanya kalau Fir'aun, Namrud, Dzunwas dan raja-raja sebelum Islam mengaku Tuhan itu mereka tidak punya kesaktian, tidak punya keanehan. Mereka mengaku Tuhan itu hanya karena berkuasa. Kalau tidak mengakui aku Tuhan dengan kekuatan kekuasaannya, maka dibantai. Terpaksa orang mengatakan kalau Tuhan. Tapi Dajjal ini memang diberikan kesaktian, diberikan keanehan, sebagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk memfitnah manusia. Lah salah satu fitnahnya Dajjal adalah apabila Dajjal mengatakan kepada bumi, ukhruji kunuzan, keluarlah wahai pembendaharaan bumi, maka perut bumi akan mengeluarkan emasnya, peraknya, jamrudnya, yakutnya, dan begitu seterusnya. Inilah makna wa alqat ma fiha wa takhallat. Ada juga yang mentafsirkan maksudnya wa alqat ma fiha wa takhallat itu artinya di hari kiamat kelak Allah akan keluarkan beban-beban bumi, mulai dari perhiasannya, emasnya, peraknya, dan yang lain sebagainya, tapi manusia enggan mengambilnya. Kalau kita cerita tentang tanda-tanda kiamat kecil, tentang nanti akan hilangnya sungai Efrat, airnya akan surut dari sungai Efrat, maka Allah akan tampakkan gunung semua terbuat dari emas, dan manusia akan berperang. Dari 100 orang yang selamat 1 orang untuk memperebutkan bukit emas itu. Tetapi nanti pada hari kiamat, menjelang kiamat dibangkitkan, maka Allah akan munculkan emas di mana-mana, perak di mana-mana, perhiasan di mana-mana, tapi tidak ada satupun orang yang mengambilnya. Kenapa? Karena apa yang mau dibanggakan sebentar lagi kiamat mau dibangkitkan, mereka sudah tidak tertarik lagi. Tapi juga ada yang mengatakan, dan pendapat yang kuat, wa alqat ma fiha wa takhallat, artinya beban-beban berat bumi, maksudnya manusia yang mati, bukan perhiasan, tetapi manusia yang mati. Kelak setelah trompet yang kedua, maka malaikat akan semua manusia akan dibangkitkan, mu'minuhum wa kafiruhum, baik mukmin atau kafir. Sebab tiupan sangkakala yang pertama, orang-orang yang beriman tidak akan merasakan. Yang merasakan tiupan sangkakala pertama itu hanya orang kafir saja. Karena orang mukmin sebelumnya sudah diwafatkan dengan dikirim angin yang sangat dingin sehingga mencabut ruh, walaupun hanya memiliki 1 biji darah keimanan. Sehingga tidak ada hidup kecuali syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Disitulah tiupan sangkakala pertama ditiup, sehingga tidak merasakan kecuali orang kafir. Lah baru kemudian sangkakala yang kedua ditiup, maka Allah katakan wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa hukum, dan bumi pun mendengar dan mengijabah serta taat kepada perintah Rabbnya, wa hukum, dan sudah selayaknya bumi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, langit makhluk Allah yang sangat besar. Begitu juga bumi, dibandingkan kita manusia makhluk lemah. Tetapi langit yang sangat kokoh dan kuat dari makhluk Allah, kemudian bumi beserta gunung-gunungnya yang sangat kuat itu, apabila Allah Subhanahu wa taala katakan i'tiya ta'i, i'tiya karhan au tau'an au karhan, qala ataina ta'i. Apa kata Allah? Datanglah kepadaku suka ataupun tidak suka. Maksudnya Allah mengkhitab langit dan bumi. Apa kata langit dan bumi? Ataina ta'iin, ya Rabb, kami siap mendengarkan dan mengijabah seluruh perintah. Kalau seandainya makhluk Allah langit dan bumi, mereka mengijabah perintah Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia sulit sekali untuk mengijabah perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah salat, ada saja yang tidak salat. Diperintah zakat, ada juga yang menolak zakat.
Perintah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, banyak pula yang durhaka kepada orang tua. Itulah manusia. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan kana zaluman jahula." Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, Allah tawarkan kepada langit dan bumi beban Al-Quran, semua menolak. Langit menolak, bumi juga menolak, manusia pula menerima perintah dan larangan. Makanya Allah mengatakan zaluman jahula, sudah zalim jahil, begitulah manusia. Makanya di sini juga ada faedah besar. Harusnya sebesar langit, sekuat bumi itu, apabila diperintah Allah kedua makhluk ini taat, harusnya kita lebih taat. Kita makhluk yang lemah dibandingkan kedua. Ingat ketika kita cerita Qarun ini adalah munawwirul wajhi. Jadi kunyahnya itu si pemilik wajah yang bercahaya. Itu Qarun. Kenapa Qarun punya gelar seperti itu? Karena Qarun itu penghafal dan pembaca Taurat terindah di tengah-tengah Bani Israel. Dan siapapun yang membaca kitab-kitab Allah pasti terang wajahnya. Makanya Qarun disebut munawwirul wajhi, pemilik wajah yang terang, bercahaya. Karena dia suka membaca Taurat dan suaranya indah seindah-indahnya, sehingga Bani Israel suka dengan Qarun. Itu awal acap kali Qarun belum kaya, masih miskin, masih tanah. Kan begitu. Makanya sering saya katakan rahasia bejatnya orang itu sebenarnya kesibukan mengejar harta. Mungkin belum banyak cabangnya, pasti ya buka warung 1, 2 gitu, pasti bisa lah dia mengaji. Nah, mulai buka cabang di Tanjung Pinang, nah, sudah mulai jarang. Buka cabang lagi di mana lagi? Nah, mulai hilang. Dan anehnya dunia ini semakin tua, bukan semakin puas dalam mencarinya, tapi makin kurang. Lihat orang-orang yang usianya 60 tahun, mungkin 50 tahun lebih, justru ketika mengejar dunia itu semakin gila dibandingkan anak muda. Kenapa demikian? Karena memang ada dua perkara yang tidak mungkin puas dicari. Pertama, pengetahuan atau ilmu. Yang kedua, harta. Makanya Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah melampaui batas apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Makanya kenapa kenyang itu menjadikan seseorang malas untuk beribadah kepada Allah. Karena orang yang berkecukupan itu apapun yang dikehendaki bisa dia raih, sehingga alat maksiatnya itu lengkap, gitu ya. Dengan uangnya itu bisa maksiat apa saja. Mau minum khamar tinggal beli, mau berzina tinggal bayar, mau nyakitin orang tinggal bayar preman, gitu ya. Sehingga alat maksiatnya. Makanya Rasul mengatakan, malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau yang megang orang baik. Tapi kalau yang megang orang jahat, jadi jahat harta itu. Baik. Jadi ketika Qarun ini datang kepada Musa alaihi salatu wassalam meminta didoakan agar dia menjadi orang kaya dan berjanji setelah kaya dia akan membantu agama Allah, syariat Musa. Maka Musa mengajarkan kepada Qarun ismul Allah, nama-nama Allah yang agung. Maka dengan nama-nama Allah yang agung itulah Qarun mulai mencoba mengembangkan usahanya, sehingga lambat laun Qarun menjadi kaya, bahkan kaya raya, bahkan terkaya dari orang-orang kaya Bani Israel. Ketika sudah kaya, apa yang terjadi? Qarun jauh daripada syariat Musa dan cenderung menentang Nabi Musa dan berakhir menjadi musuh Nabi Musa. Padahal dia adalah anak dari paman Nabi Musa. Masih ada kekerabatan Qarun dengan Musa. Justru ketika kemudian dia sudah kaya, tetapi tetap saja pengaruh di tengah-tengah Bani Israel.
tidak bisa seperti pengaruhnya Musa kepada Bani Israel, maka hasadlah dia di situ. Harusnya ada orang kaya punya pengaruh. Musa tidak kaya, tapi punya pengaruh besar di tengah-tengah Bani Israel. Maka kemudian Qarun pun hasad dan ingin menjatuhkan Musa dengan cara apa? Membunuh karakternya. Begitulah ketika seseorang hendak menjelek-jelekan orang baik, ketika tidak bisa membantah secara hujah, maka pasti akan dibunuh karakternya. Dengan cara apa? Qarun ini menyewa seorang pelacur, dibayar dengan harga mahal, hanya disuruh mengucapkan bahwa saya berzina dengan Nabi Musa dan saya sedang hamil bayi Nabi Musa. Cukup itu dibayar. Maka wanita itu pun senang karena dibayar besar oleh Qarun. Maka kemudian Qarun pun mengumpulkan manusia dan memanggil Nabi Musa supaya berjumpa di hadapan Bani Israel. Maunya Qarun nanti ketika Musa hadir di tengah-tengah Bani Israel, wanita yang disewanya itu, yang dibayar dengan harga mahal, nanti suruh ngomong di tengah-tengah Bani Israel bahwa kehamilanku hasil hubungan gelap dengan Musa. Itu saja. Ketika Bani Israel berkumpul, wanita dihadirkan. Kemudian Qarun mengatakan kepada wanita, "Kuli, bicara." Tapi wanita ini tiba-tiba memandang Nabi Musa ketakutan, sehingga kemudian dia tidak jadi mengucapkan persis seperti yang diajarkan Qarun. Malah sebaliknya dia mengatakan, sesungguhnya aku dihadirkan untuk fitnah Nabi Musa karena suruhan Qarun dengan diberikan hadiah ini dan itu. Oh, marah Nabi Musa karena ketahuan kedoknya. Tiba-tiba wanita ini tidak mau dan bertobat, takut dengan Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini cara-cara seperti ini kan masih berlaku. Ketika menjatuhkan ulama, tokoh gitu ya, ketika tidak bisa membantah hujahnya, apa yang terjadi? Dibunuh karakternya. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah bulaan saling melaknat antara Musa dengan Qarun. Tapi apalah laknatnya Qarun kepada seorang nabi? Enggak ada gunanya. Tapi laknatnya seorang nabi kepada pendosa seperti Qarun, maka pasti mustajab. Maka Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan kepada Musa, "Ya Musa, perintahkan bumi." Bumi sudah aku perintahkan untuk menurut apapun yang kau perintahkan kepada bumi. Ya. Bagaimana bumi itu wahukah nurut dengan perintah Allah, dan sudah selayaknya bumi itu mendengar perintah Allah. Maka bumi pun mengatakan samina wa ata'na. Maka ketika kemudian Musa alaihi salatu wasallam diizinkan untuk memerintah bumi karena izin dari Allah, maka Musa mengatakan, "Ya ardh bla'i Qarun wa mana." Wahai bumi, telanlah Qarun dan seluruh kekayaannya. Maka Allah katakan, "Fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardh." Kami tenggelamkan Qarun bersama gudang-gudang hartanya. Qarun tidak langsung tenggelam ke bumi, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur waktu. Ketika Allah mengizinkan Musa untuk memerintahkan bumi dan Musa mengatakan, "Amli, tamanlah Qarun," maka tiba-tiba bumi membelah, Qarun masuk hanya sampai ke lututnya dan dia tidak bisa keluar. Itu hari pertama. Rumah, semua gudangnya juga sama, tapi tidak semua tenggelam, sedikit-sedikit. Hari kedua mulai amblas badannya sampai ke pusarnya. Manusia tak menolong, bisa. Hari ketiga betul-betul diamblaskan sak kepala-kepalanya, sak rumah-rumahnya, sak gudang-gudang hartanya, sehingga tidak ada yang tersisa. Wa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan pun seluruh kekayaannya. Ada istilah, kalau nemu harta galian disebut harta Qarun. Jangan itu nemu dompet aja bilang harta Qarun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa adina li rabbiha wa hubbah. Kalau Allah mengatakan, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Saya kasih waktu sedikit.
Enggak apa-apa. Baik. Wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau kadih. Kadih itu artinya sa'i, usaha, berusaha. Di dunia ini ada orang yang usaha untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak sholat, banyak puasa, banyak macam-macam. Karena memang tujuannya usaha ini untuk menghadap Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Semua kembali kepada Allah, hisabnya kembali kepada Allah. Tapi ada orang yang berusaha di dunia ini justru memusuhi Allah. Ada orang-orang yang memusuhi Allah usahanya. Memang betul-betul memusuhi Allah. Dia sudah tahu jalan kembalinya kepada Allah, tetapi dia memusuhi Allah. Kan? Makanya ketika para ulama mengartikan kalimat al-insan, siapa al-insan di sini sebenarnya? Ada yang mengatakan al-insan di sini artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhal insan, wahai nabi, maksudnya begitu. Innaka kan, bahwa engkau akan berusaha ila rabbika, untuk kembali kepada Rabbmu, kadang dengan usaha yang keras, famulaqi, kelak kau akan berjumpa dengan Allah. Tetapi sebaliknya, al-insan ini musuh Nabi yang bernama Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf itu musuh Nabi, dan dialah satu-satunya yang dibunuh Nabi dalam peperangan. Nabi itu kalau perang gak pernah bunuh orang. Ya memang dia terlibat dalam peperangan, tapi dengan tangannya jarang dibunuh orang. Kecuali satu orang yang dibunuh Rasul, namanya Ka'ab bin Khalaf. Itu pun karena terucap waktu di Mekah sebelum Rasul hijrah. Ubay bin Khalaf ini sedang jalan, Rasul naik kuda. Dihinanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sak kuda-kudanya dihina. Maka Nabi mengatakan kepada Ubay bin Khalaf, kelak wahai Ubay, aku yang akan membunuh. Dari kata-kata ini pun jauh-jauh sebelum ada perang, Rasul mengatakan seperti itu. Maka ketika tercetus perang Badar, maka sahabat hendak mendekati Ubay bin Khalaf, mengatakan, biar aku yang membunuh, karena aku pernah berjanji membunuhnya. Jadi Rasul itu walaupun perang gak pernah bunuh orang gitu, tapi dia pernah membunuh satu kali, namanya Ubay ibn Khalaf. Ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf, al-insan di sini Ubay bin Khalaf. Wahai Ubay, innaka kadih ila rabbik, engkau akan berusaha untuk menuju Rabbmu dengan usaha, famulaqi, engkau pun akan berjumpa dengan Allah. Dari sini bahwa manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mengupayakan jalan ke Allah dengan kebaikan, ada yang mengupayakan dengan jalan keburukan. Dan ada juga yang mentafsirkan al-insan di sini artinya ya semua manusia termasuk kita. Dan kenyataannya di masyarakat seperti itu. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Ada yang sedekah, ada juga yang tidak. Ada yang berbuat baik kepada orang tua, ada yang durhaka. Ada yang suka silaturahim, ada yang putus silaturahim. Jadi usaha manusia itu, walaupun sudah tahu kita akan kembali kepada Allah, tapi cara mereka berbeda-beda. Tentu ketika cara mereka berbeda, maka kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Makanya ketika para ulama mengatakan kalimat famulaqi, ini ada dua penafsiran. Apa sih makna famulaqi? Akan berjumpa dengan Allah ataukah akan menjumpai amalannya? Bagi orang yang mentafsirkan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah ini di beberapa tempat. Pertama di bumi saja, di dunia kita sudah berjumpa dengan Allah. Kapan? Waktu Anda salat, Anda sedang berjumpa dengan Allah. Makanya ketika Rasul bicara tentang keistimewaan surah Al-Fatihah, jangan sangka ketika Anda membaca Al-Fatihah dalam sholat Allah diam, tidak. Bahkan setiap ayat Allah jawab. Jadi kalau Anda membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah dari atas langit akan menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memuji. Apabila kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah dari langit mengatakan azna alayya abdi, hambaku sedang menjunjung-junjung diriku. Apabila Anda mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah yang di langit mengatakan majadani abdi, hambaku sedang membesarkan diri.
Makanya kenapa dalam membaca Al-Fatihah dalam sholat itu tidak boleh digandeng satu ayat dengan yang lain, tapi buatlah satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, karena setiap ayat ada jawabannya. Dan ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah antara hubunganku dengan hambaku dan setiap permintaan hamba ku kabulkan. Jadi terjadi dialog sebenarnya. Tapi kita tidak merasa sedang berdialog. Pada sholat itu munajat kita dengan Allah. Dan kondisi yang paling dekat dalam sholat dengan Allah itu di waktu kita sedang sujud. Makanya kenapa bacaan kita Subhana Rabbiyal A'la, padahal kita rendah. Posisi yang paling rendah dalam sholat apa? Sujud. Kalau ada orang sujud kepada orang, menunjukkan orang itu punya salah, pengen diampuni. Ada orang ini salah, ya, sampai dia rela sujud-sujud asal diampuni. Itu kepada orang berbuat salah seperti itu. Merendahkan diri. Kalau orang sudah sujud itu rendah sekali rasanya. Maka ketika kita posisi sujud, itu posisi manusia serendah-rendahnya manusia. Artinya ketika posisi sujud kemudian kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, menunjukkan betul-betul kita sedang menghambakan diri kepada Allah, mengatakan Allah dalam ketinggian dan kita berada dalam kerendahan. Dan ini perjumpaan kita dengan Allah saat sholat ini. Kemudian perjumpaan yang kedua saat sakaratul maut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji ila rabbi, kembali kepada Rabbmu. Mardiyah dalam kondisi diridhoi. Kemudian yang ketiga saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan datang membawa jahannam. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a bi jahannam. Allah akan datang dan malaikat akan berbaris dan Allah akan datangkan jahannam di antara manusia. Dan ini perjumpaan kali ketiga kita berjumpa dengan Allah, dan perjumpaan yang paling akhir ketika orang masuk surga. Dan itu senikmat-nikmatnya kenikmatan surga. Ini bagi yang mentafsirkan mulaki di sini artinya berjumpa dengan Allah. Ada yang mengatakan mulaki di sini bukan berjumpa dengan Allah, tetapi berjumpa dengan amalannya. Karena setiap amal itu ada pengaruh. Ingat, setiap amal itu ada pengaruh. Jadi seseorang akan mendapatkan pengaruh dari amal itu. Kalau Anda sholat, pengaruhnya apa? Tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak melakukan kefasikan. Itu pengaruh sholat. Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan fahsya. Fahsya itu ucapan kotor. Munkar itu perbuatan fasik. Makanya kalau orang sholat kemudian masih mengucapkan kalimat kotor, masih juga melakukan kefasikan, jangan disalahkan sholatnya, tapi salahkan pribadinya. Berarti dia tidak benar sholatnya. Makanya belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi semua ibadah itu Allah mengatakan sanaktubu ma qaddam wa atharah. Jadi setiap amal itu ada pengaruhnya. Harusnya setiap amal soleh itu ada pengaruh, sebagaimana setiap amal keburukan juga ada pengaruhnya. Makanya kenapa maksiat itu melemahkan iman dan ibadah itu menguatkan iman, dan itu pengaruh. Kemudian juga kita akan menjumpai amalan kita saat sakaratul maut. Kenapa Allah mengatakan wa kasyafna anhu bi qita'akal yawm fa basharukal yawma hadid. Jadi setiap orang yang meninggal saat sakaratul maut itu sebentar saja, sekilas dia akan dilihatkan catatannya. Jadi orang yang sedang sakaratul maut, ketika nyawa sudah ditenggorokan, kalla idza balaghatit taraq wa qila man rabb, maka Allah akan bukakan tabir gaib, dibukanya tabir kegaiban, kemudian diperlihatkan catatan amal kita sepanjang hidup kita, dari mulai balik sampai meninggal. Makanya kenapa ada orang meninggal tersenyum? Kenapa? Melihat catatannya tadi. Ada orang yang meninggal ekspresinya tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dapat terjadi. Ada yang kemudian tiba-tiba membaca ayat Al-Quran.
Ada yang tiba-tiba kemudian berkeringat gitu kan, dahinya, dan itu alamat-alamat husnul khatimah. Kenapa kemudian ekspresi orang-orang yang meninggal terkadang kita melihatnya luar biasa gitu. Tapi ada juga yang ketakutan, ada yang berteriak-teriak. Ya, karena saat detik-detik roh itu keluar, fakashafna anhu ghita'aka al-yawm, maka tabir kegaiban itu dibuka sehingga kita bisa melihat catatan amal kita. Kemudian yang ketiga, saat di alam barzakh, semua amal itu akan dibentuk dalam bentuk manusia. Jadi ketika kita sendirian di kubur, coba saya analogikan seperti ini, Pak. Ada orang gila. Orang gila ini tidak pernah mandi 1 tahun. Baunya kayak apa? Setahun gak mandi. Tiba-tiba disuruh satu kamar sama Anda. Orang gila ini sudah orang yang menakutkan, kotor, bau gitu. Disuruh satu kamar dengan kita. Mau gak kira-kira? Kan gak mau kita. Tetapi kalau seandainya yang didatangkan itu orang baik, orang ramah, ya, pokoknya indah, macam-macam, ya kita senanglah ada teman ngobrol gitu. Maka itulah amal soleh di kuburan itu. Jadi ketika kita di alam barzakh sendirian itu, dalam kubur sendirian itu, tiba-tiba kemudian datang orang yang bentuknya sangat tampan, sangat indah, sangat wangi, mengasihkan, ngobrol begitu gak terasa, tiba-tiba kiamat tiba kita. Kemudian setelah kiamat, menjelang kiamat, kita akan bertanya kepada orang ini, "Man anta, siapa kamu? Kamu baik sekali. Saya sendiri kok kamu ditemani di sini." Maka dia mengatakan, "Saya adalah sholatmu, saya zakatmu, saya qiraah Qur'anmu, saya silaturahimmu, saya puasamu." Jadi itu jelmaan amal soleh. Tapi kalau amal kita buruk, yang menjelma pun orang yang buruk, yang menakutkan, dan kita akan bersama dia sampai kiamat dibangkitkan. Jadi amal soleh itu ada pengaruhnya sampai kubur. Dan kelak pada hari kiamat amal soleh itu akan berbentuk dalam bentuk catatan. Disitulah kita ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang mengambil dengan tangan kiri belakang punggungnya, macam-macam orang cara pengambilan amal soleh. Itu juga makna kedua dari kalimat fa'ulaki. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.